You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Jateng, dari Bogor Barat, dan True Blue dari Pekalongan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu buat kalian. Dan untuk kalian yang baru join channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Nah, ini kita mulai dulu ya dengan mukadimah pembukaan performa Pedro Neto di pertandingan melawan Hull kemarin di FA Cup Round 4. Ini gue membuat video mengenai pembahasan Pedro Neto yang cukup menjadi perdebatan ya. Di press conference after match kemarin, ini Rossenior juga termasuk orang yang menyatakan pandangan positif terhadap Pedro Neto ya. Menurut Rossenior, buat saya dia adalah pemain kelas dunia, winger kelas dunia, dan yang paling saya suka dari Pedro Neto, sebesar apapun bakat dan talenta alaminya, pengorbanannya untuk tim itu luar biasa. Dia akan sangat-sangat penting bagi kami untuk sejauh mana kami bisa melangkah dan apa yang bisa kami capai hingga akhir musim. Pedro Neto membawa begitu banyak kualitas berbeda yang kami butuhkan. Nah, ini juga salah satu apa ya? Salah satu statement yang membuat perbedaan opini di antara para fans ya. Ada fans yang menganggap bahwa performa Pedro Neto itu 10 banding 1 ya. Jadi 10 pertandingan Pedro Neto tidak memiliki impact apapun dan satu pertandingan Pedro Neto langsung bisa menciptakan hat-trick. Ada juga yang menyatakan bahwa ini adalah titik kebangkitan dari performa Pedro Neto karena dimainkannya di sistem yang baru dengan posisi yang baru dan tentu ini akhirnya berhasil meng-unlock kemampuan Pedro Neto menjadi jauh lebih baik lagi ya. Dan yang paling banyak bersuara itu termasuk adalah menyatakan tentang lawan yang dihadapi oleh Pedro Neto. Nah, penampilan baik Pedro Neto ini ditengarai ya banyak pihak karena lawan yang dihadapi oleh Chelsea yaitu Hull City. Nah ini bukan gue membela Pedro Neto ya, tapi kritik itu pasti setiap Pedro Neto bermain dengan tidak baik di setiap pertandingan. Di video-video yang sering gue bikin, gue juga selalu memberikan kritik untuk Pedro Neto, termasuk juga box merah. Beberapa kali sudah gue berikan buat Pedro Neto. Tapi apa yang gue lihat di dalam pertandingan melawan Hull City itu adalah progres taktikal yang dilakukan oleh Liam Rossenior yang berhasil membuka peluang buat Pedro Neto ya untuk memainkan peran baru di Chelsea. Ditaruhnya Pedro Neto di posisi nomor 10, ini terlepas lawannya adalah Hull atau apapun itu ya. Tapi ini gue melihat ada satu perkembangan signifikan yang dilakukan oleh Pedro Neto di posisi nomor 10. Nah, gue melihat kalau dari apa yang kita perhatikan ya dari pertandingan-pertandingan dimainkan Pedro Neto di posisi winger dengan apa yang terjadi di posisi nomor 10 ini menurut gue dengan limitasi waktu yang diberikan Pedro Neto untuk mendapatkan bola di posisi nomor 10 ya. Ini entah dia harus segera melakukan passing atau melakukan shooting atau melakukan pergerakan apapun karena kita tahu di posisi nomor 10 ini lebih banyak pemain lawan yang siap untuk menghadang Pedro Neto dibandingkan dengan pada saat dia bermain di posisi winger. Nah, situasi ini menurut gue membuat Pedro Neto lebih mengandalkan instingnya dibandingkan dengan biasa dia lakukan di posisi sayap. Kita tahu kelemahan Pedro Neto di posisi sayap itu adalah decision making. Semakin lama Pedro Neto memegang bola, semakin bingung dia untuk melakukan decision making ya. Jadi apakah dia harus mempassing, melakukan cutting inside atau dia harus melakukan satu pergerakan. Nah, itu yang sering kita lihat di posisi winger. Tapi di posisi nomor 10 dengan limitasi ruang yang dimiliki oleh Pedro Neto ini dia memiliki waktu yang tidak banyak untuk langsung mengeksekusi bola tersebut ya. Either itu adalah tendangan, passing, dribbling atau apapun itu. Tapi sepersekian detik ketika mendapatkan bola itu yang akan dilakukan oleh Pedro Neto. Nah, situasi ini menurut gue membuat Pedro Neto lebih mengutamakan insting dibandingkan football knowledge yang dia miliki. Turns out itu menjadi satu kelebihan tersendiri buat Pedro Neto. Seperti yang kita tahu, 2 gol yang diciptakan Pedro Neto ke gawang Hull ya, tendangan yang benar-benar spekulatif tapi juga dengan skill dan akurasi yang luar biasa ini terbukti ya membawa Pedro Neto berhasil menciptakan hat-trick di pertandingan tersebut. Oke lah kalaupun lawannya adalah Hull City di FA Cup ya, tapi tidak semua pemain ini bisa menciptakan hat-trick either di FA Cup ataupun di Premier League dengan tim yang jauh lebih lemah dibandingkan tim mereka ya. Kita bisa sebut para winger ataupun nomor 10 yang sering bermain di tim-tim besar Premier League
tidak semua bisa menciptakan hat-trick seperti Pedro Neto. Jadi apapun itu, walaupun kita memiliki opini berbeda-berbeda ya, tapi menurut gua apa yang terjadi di Chelsea di pertandingan melawan Hull ini adalah satu progres yang sangat positif. Dan semoga aja tentu ini harus terus diuji ya, bukan berarti satu pertandingan ini kita sudah menganggap bahwa Pedro Neto berhasil menjadi seorang pemain yang diinginkan oleh Chelsea, tentu tidak, tapi kita lihat apakah skema ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi ya di beberapa pertandingan ke depan, dan Pedro Neto masih memiliki kesempatan ya untuk memainkan nomor 10 ini, terutama pada saat Cole Palmer dirotasi di bulan-bulan Maret, di mana kita mendapatkan peluang atau jadwal yang sangat padat di bulan tersebut ya. Nah itu dia, coba terus pendapat kalian mengenai Pedro Neto ya. Apakah Pedro Neto ini berhasil melakukan restart di dalam karirnya di Chelsea ya dengan menemukan posisi baru, atau memang Pedro Neto ini hanya hoki aja gitu ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Di berita berikutnya ya, selain perdebatan Pedro Neto, ini performa Chelsea menghadapi Hull juga mencuri perhatian Jason Cundy. Mantan pemain Chelsea ini juga turut mengomentari permainan Joe Pedro di Chelsea di bawah Liam Rosenior. Di acara Talksport ini Candy menyatakan ya, saya benar-benar merasa permainannya berkembang sejak Liam Rosenior datang. Saya tidak tahu apakah itu karena pengaruh Liam atau memang kebetulan Joe Pedro yang makin paham cara bermain di peran tersebut. Saat ini nomor 9 terbaik Chelsea adalah Joe Pedro. 3 bulan lalu saya tidak akan pernah menyangka dia bisa menjadi pemain seperti ini. Salut untuk Joe Pedro, perkembangannya luar biasa dan dia juga pintar melakukan lari menusuk ke belakang garis pertahanan. Nah itu ya. Jadi ya seperti yang sering gue bahas juga, Joe Pedro di sistemnya Liam Rosenior ini merupakan enabler dari formasi dan sistem yang dimainkan oleh Rosenior di Chelsea ya. Dia menjadi seorang pocket player yang bisa bermain di nomor 10 dan terus menjelajah jauh ya ke dalam untuk mendapatkan bola dan juga menarik perhatian defender, sehingga membuka ruang untuk para pemain lain ini menusuk ke dalam dan mengancam gawang dari pertahanan lawan ya. Dan tentu ini menjadi hasil yang sangat positif karena ternyata kemampuan Joe Pedro selain mencetak gol yang semakin jitu ya di bawah Liam Rosenior ini, dan dia juga bisa menjadi seorang pemain yang mampu membuat inisiatif serangan ya buat Chelsea di beberapa pertandingan sebelumnya. Ya ini gue sependapat lah dengan Kandi ya. Jadi memang itu salah satunya, mau nggak mau kita harus apresiasi adalah Liam Rosenior di perkembangan Joe Pedro sendiri ya. Dan berita berikutnya juga, setelah pertandingan melawan Hull, ini menurut Opta Joe, Chelsea menjadi tim yang memainkan 105 laga secara beruntun tanpa pemain berumur 30 tahun atau lebih ya. Ini menjadi catatan positif juga rebuilding Chelsea yang pelan-pelan ternyata mulai terlihat hasilnya di musim ini ya. Chelsea juga di bawah Liam Rosenior ini telah mencetak 28 gol sepanjang 11 laga. Di bawah Liam Rosenior, rekor ini melebihi rekor Carlo Ancelotti di Chelsea ya. Dalam 11 laga pertama Carlo Ancelotti itu hanya mampu menciptakan 26 gol. Nah ini menunjukkan progresi taktik yang dilakukan oleh Liam Rosenior dan apa yang ia perlihatkan ya. Ini tentu benar-benar memiliki instant impact di Chelsea. Chelsea jadi jauh lebih fluid dalam melakukan serangan, memiliki banyak opsi ya. Dan kita lihat juga di pertandingan melawan Hull City, ini duet antara Liam Delap dan juga Pedro Neto ya. Ini bisa menjadi satu platform baru untuk lini serang Chelsea di pertandingan-pertandingan ke depan. Ya ini salah satu positif impact juga yang sebenarnya dibawa oleh Liam Rosenior, dan pelan-pelan kita mulai ke shifting ya. Tadi kita melihat Liam Rosenior ini adalah pelatih yang mungkin nggak capable, tapi ternyata di pertandingan-pertandingan ini dari 11 pertandingan berhasil memenangkan 8 pertandingan, 1 imbang dan 2 kali kalah. Itu tentu menjadi pencapaian luar biasa buat Liam Rosenior. Selain itu, Liam Rosenior juga menjadi pelatih dengan win rate tertinggi di Chelsea hingga saat ini ya, berhasil menciptakan 72,73% win rate. Ini tentu juga hasil positif ya, dan semoga ini terus bertahan sampai bulan Maret. Karena ujian sesungguhnya buat Liam Rosenior ini ada di bulan Maret saat Chelsea menghadapi klub-klub besar baik di Premier League maupun di Champions League ya. Kita lihat apakah bulan Maret statistik ini tidak berubah dan tetap seperti ini akan menjadi rekor yang luar biasa buat Liam Rosenior ya, seandainya dia bisa mempertahankan winning rate seperti yang ada pada hari ini. Karena di bulan Maret sendiri Chelsea akan menghadapi beberapa persoalan, terutama di cederanya para pemain. Marc Cucurella baru saja dikonfirmasi akan menepi sepanjang 4 minggu ya. Jadi Marc Cucurella karena cedera hamstring yang didapatkan saat melawan Leeds United ya di beberapa pekan kemarin, ini membuat Marc Cucurella harus beristirahat dan baru kembali lagi di bulan April ya atau Maret akhir.
Ini membuat Marco Correa akan absen pada saat Chelsea menghadapi Burnley, Arsenal, dan juga Aston Villa. Nah, ini tentu menjadi tantangan pertama buat Liam Ross Jr. bagaimana dia bisa mengcrack defense Chelsea supaya lebih solid tanpa adanya Marco Correa ya. Kita lihat nanti ya apa yang akan terjadi di dalam perkembangan permainan ini ya. Kita beralih ke berita dan rumor-rumor transfer Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen memberitahu buat kalian yang ingin membeli jersey klasik dengan kualitas modern. Langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id. Pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Chelsea berencana membeli pemain Spurs pada bulan Januari kemarin ya. Ini dilansir dari CFC Daily, dikutip dari David Ornstein. Chelsea dan Aston Villa sempat mengecek situasi Lucas Bergvall pada transfer Januari kemarin ya. Tottenham Hotspur menolak semua pendekatan dari klub rival untuk Lucas Bergvall pada bursa Januari. Chelsea dan Aston Villa sempat melakukan kontak untuk mengecek situasinya seiring upaya memperkuat lini tengah dan berkurangnya peran gelandang berusia 20 tahun tersebut ya. Namun Spurs menegaskan tidak memiliki rencana untuk mempertimbangkan kepergiannya. Nah itu. Jadi Bergvall sendiri ini bergabung dengan Spurs di musim 2023-2024 dari klub Swedia Djurgården ya. Pemain 20 tahun ini sempat menggemparkan halayak sepak bola karena menolak tawaran dari Barcelona dan memilih untuk bergabung ke Spurs pada saat itu ya. Ini tentu membuat banyak pertanyaan apa sebenarnya yang dilihat dari Spurs di mata Lucas Bergvall pada saat itu ya. Ditransfer dengan biaya 10 juta euro ya, ia langsung memiliki impact yang signifikan untuk lini tengah Spurs dan berhasil membawa Spurs menjuarai Europa League di musim pertamanya. Selain itu Bergvall juga menjadi pemain pilihan favorit atau player of the year dari fans Spurs di musim 2023-2024 ya. Tapi sayang di musim ini di bulan Januari kemarin dia cedera panjang dan harus absen hingga bulan April untuk mengembalikan performa terbaiknya ya. Bergvall sendiri masih terikat kontrak dengan Spurs hingga tahun 2031, memiliki market value saat ini sebesar 40 juta pound sterling dengan gaji 60.000 per pekan ya. Lucas Bergvall ini digadang-gadang menjadi seorang wonderkid dan pemain berbahaya di lini tengah di sepak bola modern ya. Kita lihat nanti perkembangannya di Spurs dan apakah Chelsea ini harus fight untuk mendapatkan Lucas Bergvall ya. Kalau menurut gue pribadi, ini profiling player seperti Lucas Bergvall adalah box to box midfield ya, di mana kita sudah memiliki Moses Caicedo, ada juga Esugo, Lavia yang mirip-mirip ya, tapi penambahan Lucas Bergvall tentu ini akan menjadi satu highlight atau pemain yang bisa lebih memperkuat lagi untuk melakukan rotasi ya. Kelihatannya Lucas Bergvall ini adalah mitigasi dari plan untuk mendapatkan Adam Wharton ya, karena tipikal permainannya ini mirip banget Adam Wharton dan juga Lucas Bergvall. Jadi seandainya Chelsea gagal mendapatkan Adam Wharton yang digadang-gadang akan memiliki nilai transfer lebih dari 100 juta, mungkin Chelsea bisa mengalokasikan dana tersebut ke plan B yaitu Lucas Bergvall. Karena kalau dilihat dari urgensinya di lini tengah kita masih memiliki beberapa pemain yang bisa stay for long time ya, untuk belum ada pemain tua yang harus diganti gitu ya. Jadi menurut gue penambahan mungkin lebih kepada untuk backup gitu, dan Lucas Bergvall mungkin bisa menjadi opsi yang baik buat Chelsea seandainya ingin melakukan hal tersebut ya. Nah ini juga menjadi additional value tentu ya seandainya Lucas Bergvall ini benar-benar bergabung dengan Chelsea, karena statistiknya sendiri ini cukup baik di musim kemarin ya. Dia berhasil memenangkan 49% duel won sepanjang 38 pertandingan, memiliki 83% akurasi umpan juga, dan 50% lebih dia berhasil melakukan recovery ball di lini tengah. Ya ini tentu Lucas Bergvall punya kualitas sebenarnya ya, dan juga di umurnya yang masih sangat muda, ini cukup match dengan profil yang diinginkan oleh manajemen Chelsea ya. Sepanjang musim ini Lucas Bergvall sudah mencatatkan 26 match dan mengoleksi 1 gol dan 3 assist. Nah, coba tulis pendapat kalian, apakah Lucas Bergvall ini bisa menjadi opsi tambahan kekuatan lini tengah Chelsea atau justru ini menjadi bisnis aja buat Bluco ya. Mungkin akan dipinjamkan kemudian dijual kembali dengan harga yang mahal ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Selain Lucas Bergvall, ini Chelsea juga dirumorkan sedang memantau back tangguh dari Nottingham Forest. Chelsea dilansir dari Blue Potty ya, dikutip dari Talksport. Chelsea dan Liverpool telah melakukan peninjauan atau pemantauan paling intens terhadap Murillo dibandingkan klub lain selama 12 bulan terakhir. Bahkan keduanya sempat mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran pada musim panas lalu. Murillo ini adalah back yang
luar biasa dan gue sangat mensupport Chelsea untuk mendapatkan jasa dari back asal Brazil ini ya. Murilo bermain di Nottingham Forest. Ini di musim terbaik ya, dia berhasil menampilkan performa yang menurut gue top of the top ya di Premier League. Di musim terbaiknya ini Murilo berhasil menciptakan 16 clean sheet dari 38 pertandingan. Jadi hampir setengahnya ya. Dan kita tahu pertahanan Nottingham Forest di era-era terbaiknya di bawah Nuno Espirito Santo ini begitu luar biasa, berhasil merangsek naik ke papan atas Premier League. Dan di video-video gue di musim transfer kemarin ini gue juga benar-benar highly rated Murilo untuk dibeli oleh Chelsea ya, menjadi salah satu top target kalau kalian nonton di video-video gue pada saat transfer window bulan musim panas kemarin ya. Ini gue membuat ranking dan salah satu yang wajib dibeli oleh Chelsea itu adalah Murilo. Pada saat itu kalau nggak salah nilai transfernya sekitar 40 atau 45 juta gitu ya. Dan itu akan menjadi salah satu pembelian terbaik Chelsea menurut gue seandainya Chelsea membeli Murilo, karena back ini adalah back yang tangguh, memiliki areal duel yang sangat baik ya, recovery ball yang sangat baik dan passing yang sangat baik ya. Karena mungkin dia berasal dari Brazil, kita tahu para pemain Brazil ini memiliki technical ability yang luar biasa dan dia bisa menjadi ball playing defender yang menurut gue sangat suitable untuk formasi Liam Rosenior di Chelsea ya. Jadi coba tulis pendapat kalian, apakah Murilo ini wajib diangkut di bulan Juli Agustus nanti ya di transfer window summer. Selain Murilo, Chelsea juga sedang memantau pemain muda lain dari Belanda. Dibahas juga nih di Talksport ya. 3 klub Premier League, Chelsea, Manchester City, dan Newcastle United termasuk di antara klub-klub yang siap bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan bek muda Belanda berbakat yaitu Ruud Nijstad. Nah itu dia namanya, susah juga ya. Nijstad adalah bek tengah asal Belanda yang saat ini bermain untuk FC20 di era divisi. Ia dikenal sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Belanda karena kemampuan distribusi bola dan postur fisiknya yang mencapai 1,9 meter. Jadi ini salah satu back tinggi yang katanya cepat dan tangguh ya. Berhasil mencatatkan 17 pertandingan musim ini dengan FC20, Nijstad terkait kontrak hingga musim atau tahun 2027 ya. Ya kalau ini adalah pemain yang murah ya dan untuk stockpiling gue sih oke-oke aja sih, tapi asal jangan nilai transfernya mungkin kayak Jeremy Jaki kemarin yang 70 juta tuh menurut gue agak kurang make sense ya. Tapi kalau harganya murah sih, selama dia mau main di akademi dulu sih oke-oke aja lah gitu. Nah selain dua nama tadi, ada juga rumor mengenai ketertarikan Chelsea terhadap pemain Barcelona. Dilansir dari Blue 40, dikutip dari Sport Witness, Liverpool dan Chelsea menunjukkan ketertarikan terhadap bek Barcelona Jules Koundé jelang bursa transfer musim panas nanti ya. Ya nama ini terus muncul di setiap musim transfer ya. Kita tahu Jules Koundé ini menjadi salah satu target utama Chelsea di musim 2022 ya. Chelsea sendiri dengan Sevilla pada saat itu sudah menyepakati nilai transfer 55 juta pounds untuk Jules Koundé, tapi ditolak oleh pemain ini dan memilih untuk bergabung dengan Barcelona. Walaupun dia sempat bagus di bawah Xavi Hernandez ya beberapa musim, tapi di bawah Hansi Flick ini dia on off permainannya juga nggak cenderung drop ya, underperform dan tidak menjadi pilihan utama dari Hansi Flick. Dan saat ini kalau dia mau ke Chelsea menurut gue udah telat ya, karena dia juga udah tua, terus gajinya juga mahal dan permainan juga so-so aja sih. Gue melihat beberapa kali dia dimainkan itu juga nggak terlalu impactful lah buat Barcelona sendiri. Dan ya masih banyak pilihan ya untuk pemain dengan harga seperti Jules Koundé ini, mungkin dihargain sekitar 80 juta sampai 100 jutaan. Menurut gue Chelsea masih memiliki opsi, dan lain lagi pula dia sempat menolak Chelsea. Menurut gue pemain seperti ini tidak worth it buat didatangkan ke Chelsea ya. Nah coba tulis pendapat kalian mengenai Jules Koundé. Apakah Chelsea harus fight untuk mendapatkan pemain ini di transfer summer nanti ya. Nah ini next kita ke berita utama tentang Nicolas Jackson ya, yang dikabarkan akan segera kembali ke Chelsea. Tidak tercapainya menit bermain Nicolas Jackson di Bayern Munchen ini membuat kesepakatan untuk pembelian permanen gagal ya. Opsi yang realistis buat sang pemain yaitu kembali ke Chelsea di bursa transfer Januari nanti setelah akhir musim ini ya. Jackson saat ini menjadi pelapis buat Harry Kane di Bayern Munchen. Dia sendiri baru saja juga memenangkan Piala AFCON bersama Senegal ya. Tampil sangat luar biasa di sepanjang kompetisi dan menjadi pemain andalan Senegal untuk meraih kemenangan di AFCON kemarin. Jackson ini memiliki sebenarnya kemampuannya tidak jelek ya di Chelsea sendiri. Dia lumayan perform sebenarnya, tapi sayangnya banyak faktor eksternal dan narasi yang mempengaruhi pendapat termasuk True Blue juga dan juga manajemen ya.
kartu merah yang dia dapatkan, terus bad day at the office di setiap pertandingan, bagaimana dia suka mengeluarkan apa ya, melewatkan kesempatan-kesempatan besar. Nah, itu juga membuat akhirnya nama seorang Nicholas Jackson ini dikaitkan dengan kata gagal ya. Padahal secara gol kontribusi menurut gue Nicholas Jackson ini jauh lebih baik. Belum ada striker di era Bluko ini yang bisa menyaingi statistik dan gol kontribusi yang diciptakan oleh Nicholas Jackson ya. Sayangnya di musim kemarin dia juga sempat cedera ya, terus juga permainannya yang kurang konsisten ini membuat akhirnya manajemen memutuskan untuk mencoret Nicholas Jackson dari skuad utama Chelsea setelah kedatangan Joe Pedro dan juga Liam Delap. Dan kepindahan Nicholas Jackson ke Bayern Munchen juga di awal musim kemarin ini cukup drama ya. Ada drama sampai dia harus nginep di bandara, namanya dicoret, akhirnya gagal buat dipinjemin. Chelsea berubah pikiran sampai akhirnya negosiasi ulang dan sepakat Nicholas Jackson berlabuh ke Bayern Munchen di musim ini ya. Nah, semenjak itu Maresca yang pada saat itu memutuskan untuk melepas Nicholas Jackson ya. Saat ini sudah tidak berada lagi di Chelsea. Kita tahu di bulan Januari Enzo Maresca dipecat dan digantikan oleh Liam Rosenior. Nah, ini ada juga isu yang menyatakan Nicholas Jackson akan kembali diintegrasikan dengan tim utama Chelsea di musim depan ya. Rosenior sendiri menurut gue ini akan bisa mengunlock kemampuan Nicholas Jackson dengan apa yang dia lakukan terhadap Joe Pedro, Andre Santos dan juga Pedro Neto. Tentu Nicholas Jackson ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa striker cadangan Chelsea saat ini ya. Nicholas Jackson bisa menjadi backup ya untuk menjadi pocket player seperti yang dimainkan oleh Joe Pedro. Itu tentu Nicholas Jackson bisa banget, bisa menjadi channeling player yang membuat jalur-jalur passing seperti yang dilakukan Liam Delap di pertandingan melawan Hull kemarin ya. Nah, ini juga hal ini yang sebenarnya mungkin diinginkan Liam Rosenior ditampilkan oleh Liam Delap di musim ini. Tapi sayangnya setelah berpuluh-puluh match dimainkan ya, Liam Delap tidak kunjung berhasil ya sampai dengan pertandingan Hull City kemarin. Dan ini tentu masih butuh pembuktian lagi apakah Liam Delap ini mampu menampilkan performa terbaiknya seperti pada saat melawan Hull City kemarin ya. Dan ya seperti gue bilang ya, di musim terakhir ya ini Jackson berhasil menciptakan 17 GA buat Chelsea, goal contributionnya. Ini pencapaian yang tidak buruk sebenarnya ya. Coba balik lagi karena memang ada faktor-faktor X yang membuat narasi orang itu sangat negatif terhadap Nicholas Jackson ya. Dan ditambah di musim lalu ini kegagalan Nicholas Jackson untuk mengkonversi passing-passing yang ada possibility menjadi assist dari Cole Palmer. Kalau nggak salah ada 32 kesempatan ya dilewatkan oleh Nicholas Jackson untuk menciptakan gol. Ini membuat namanya semakin terpuruk. Akhirnya diputuskan untuk dicoret dari skuad utama Chelsea ya. Dan ternyata di musim ini pun belum ada striker yang mampu menyaingi pencapaian Nicholas Jackson di musim lalu ya. Walaupun dia sempat cedera, Nicholas Jackson sempat on off, tapi ternyata statistiknya masih jauh lebih unggul daripada seluruh striker Chelsea di musim ini. Hanya Joe Pedro yang punya peluang untuk melampaui pencapaian Nicholas Jackson di musim kemarin ya. Nah, ini seandainya Nicholas Jackson benar-benar kembali ke Chelsea, tentu ini gue juga sangat berharap ya, dan semoga Nicholas Jackson bisa menampilkan performa terbaiknya lagi ya. Saat ini dia sendiri sudah fit dan siap untuk bermain ya, tidak lagi dilanda cedera seperti di musim lalu, dan harusnya menjadi hal yang sangat mudah buat Nicholas Jackson buat terintegrasi kembali dengan skuad utama, karena mereka sudah bermain satu musim bersama dengan para winger, dengan para pemain tengah ya, dan ini tentu bukan hal yang sulit buat Nicholas Jackson menurut gue ya. Nah, seandainya dia kembali, ada satu pemain yang harus direlakan, dilepas baik secara loan ataupun permanen oleh Liam Rosenior di skuad Chelsea. Mark Yu atau Liam Delap ya. Tapi kalau melihat dari possibility, kemungkinan besar Liam Delap yang akan disingkirkan dari Chelsea seandainya Nicholas Jackson ini kembali lagi ke Chelsea. Karena Liam Delap ini umurnya sudah 24 atau 25 ya. Jadi dia mungkin akan menuntut untuk dimainkan secara full di musim depan. Nah, ini tentu akan menjadi persaingan antara Nicholas Jackson atau Liam Delap yang harus disingkirkan oleh Liam Rosenior. Kita akan melihat siapa yang akan dipilih Liam Rosenior untuk menjadi fringe player buat Chelsea untuk membackup Joe Pedro ya di musim depan. Apakah Liam Delap atau Nicholas Jackson? Kalau gue pribadi, gue berharap Nicholas Jackson yang akan menjadi fringe player. Liam Delap mungkin bisa di loan, ataupun kalau dia nggak mau ya mau nggak mau kita harus jual permanen, karena lumayan juga di cash out ya, kita membeli dengan harga yang sangat murah. Kalau kita bisa mendapatkan value benefit dari penjualan Liam Delap, ini tentu akan menjadi pencapaian tersendiri ya. Nah, Nicholas Jackson tentu akan membuat squad menjadi lebih versatile dan juga menjadi lebih bagus lagi ya.
Nah ini coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian apakah Nicholas Jackson ini wajib untuk menjadi skuad utama Chelsea lagi di musim depan atau ya udah kita bersama Liam Delap aja ya. Walaupun dirumorkan juga akan dilepas musim panas karena ada beberapa klub Italia yang sudah siap untuk menawarkan biddingnya untuk Nicholas Jackson ya. Kita lihat perkembangan transfer dari Nicholas Jackson di bursa transfer musim panas nanti ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa klik tombol likes dan bantu gue juga dengan subscribe channel ini ya. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once blue, always be blue. Up to Chelsea.